великой победы! Ура! Presiden Rusia Vladimir Putin adalah salah satu pemimpin yang disegani di dunia. Siapa sangka ia juga dianggap figur yang pro terhadap agama khususnya Islam yang konsisten mendukung perjuangan Palestina, lalu mengecam pembakaran kitab suci Al-Quran, hingga seringnya ia merangkul negara Islam berkenaan kebijakan politik luar negeri. Kendati sering terlihat mengikuti ibadah bersama umat Kristen Ortodoks, tak terbantahkan Putin juga kerap kali diisukan memeluk Islam. Sejalan dengan hal tersebut inilah fakta kehidupan Muslim di negara Rusia. Lalu seperti apa pemerintah Rusia memperlakukan Muslim di sana? Sebagai negara pecahan Uni Soviet, selama ini Rusia dikenal publik dunia menganut paham komunis yang kerap kali menentang eksistensi umat Islam. Namun di balik itu kamu mungkin tak membayangkan Rusia yang merupakan negara di Eropa Timur yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks. Di Rusia, sebuah wilayah yang mempertemukan dua senja, tidak mengenal siang, juga tidak dilewati malam, Allah mengetuk hati-hati penduduknya untuk menerima risalah Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Daratan Siberia Rusia ini adalah sebuah daratan dingin yang suhu tertingginya di musim panas saja hanya minus 5 derajat Celcius. Walaupun cahaya matahari tidak menembus wilayah ini, namun cahaya Islam mampu menembus negeri beruang merah tersebut. Risalah ini melewati stepa, hutan, dan pegunungan Rusia sejak 1400 tahun yang lalu. Banyaknya jumlah masyarakat Islam di Rusia tentu saja kabar menggembirakan, terlebih dengan terbangunnya hubungan diplomatik Rusia dan Kerajaan Arab Saudi tentu saja berdampak positif terhadap umat Islam di sana. Dalam keadaan yang masih minoritas umat Islam tetap berani menunjukkan eksistensi mereka di Rusia, pada tahun 1996, Mufti Rusia, Syekh Rawi Ainuddin, meminta kepada Presiden Boris Yeltsin agar mengizinkan umat Islam mengadakan perayaan peringatan lebih dari 1000 tahun masuknya agama Tauhid ini ke negeri tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Yeltsin. Barulah pada masa Vladimir Putin umat Islam diizinkan mengadakan perayaan tersebut dan eksistensi Islam pun kian kentara. Pada abad ke-7, orang-orang Arab memulai penaklukan besar-besaran di Timur Tengah dan Afrika Utara. Islam pun berhasil menembus pegunungan Kaukasus menuju dataran Eropa Timur, bagian Rusia, yang pada kala itu dihuni oleh banyak suku pagan Slavia dan bangsa-bangsa yang berbahasa Finno-Ugrik dan Turkik. Kemudian pada tahun 643 pasukan Arab merebut kota Jarban Benteng Persia di pesisir Laut Kaspia, yang saat ini terletak di Republik Dagestan Rusia. Lalu diketahui, kerajaan Islam pertama di Rusia adalah Bulgaria Volga, atau Bulgar yang berdiri pada tahun 992. Bulgaria Volga menjadi negara Islam karena adanya hubungan dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Hubungan ini terjalin kala Raja Bulgaria Yeltuar Almus memutuskan untuk menjadi Muslim dan mendapatkan nama baru, yakni Amir Jafar ibnu Abdullah. Selain itu, Islam makin tumbuh subur di Rusia setelah Bulgaria Volga menaklukkan berbagai wilayah. Nah, selain Bulgaria Volga, ada pula dinasti Golden Horde yang berada di tepi sungai Volga yang mengalir di bagian barat Rusia. Setelah itu muncul Kesultanan Kazan yang lahir di bekas dinasti Golden Horde dan mengalami kemajuan pada abad ke-15 di bawah kekuasaan Ulugh Muhammad. Namun pada 1552 riwayat Kesultanan Kazan berakhir setelah ditaklukkan oleh Ivan IV Vasilyevich dari Kekisaran Rusia. Periode penaklukan Ivan Patun Vasilyevich sampai pada masa kekuasaan Yekaterina II pada 1762 membawa kemunduran terhadap Islam di Rusia. Sebab banyak kebijakan yang syarat akan diskriminasi dan penghancuran budaya Islam. Namun umat Islam sangat dibutuhkan tenaganya selama Perang Rusia melawan Napoleon Bonaparte. Barulah pada masa Perang Dunia I 1914 sampai 1918, umat Islam dibebaskan dari wajib militer. Dalam perkembangannya, Al-Quran pertama kali dicetak di Kazan pada tahun 1801, lalu Islam kembali menampakkan cahaya terangnya
setelah Uni Soviet runtuh pada akhir 1991 dimulai dengan diizinkannya umat Islam beribadah ke Mekah. Pusat kebudayaan Islam Rusia yang mencakup sebuah madrasah sekolah agama dibuka di Moskow pada tahun 1991. Sejarah masuk dan berkembangnya Islam sendiri tentu saja tak terlepas dari situs peninggalan peradaban Islam di Rusia. Sebut saja Masjid Katedral Marjani atau Masjid Marchani di Kazan, Rusia. Masjid ini dibangun pada 1766, masjid pertama yang dibangun di Kazan dengan izin pribadi dari Yekaterina yang Agung. Kemudian berdiri kokohlah masjid-masjid berikutnya di Kazan. Selain masjid ada makam Akzirat yang berarti makam Muslim dalam bahasa Baskiria. Makam yang dibangun pada abad ke-14 untuk Haji Husin Beikh, imam pertama di kawasan yang sekarang menjadi Baskiria. Makam ini dianggap sebagai tempat ziarah kaum muslimin paling keramat di Rusia. Lalu ada Benteng Kala Quraisy, situs masjid tertua di Rusia. Ditemukan pada abad ke-7 oleh keturunan suku Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Bangunan tersebut merupakan bangunan berbenteng pertama yang didirikan sebagai bagian dari penyebaran Islam di Kaukasus. Di sana terdapat pula sebuah ruangan makam kuno dan museum. Selanjutnya ada pemakaman Tubitike yang dibangun pada tahun 1787 sampai 1788. Makam ini disakralkan juga oleh kaum muslimin di Kaukasus Utara. Pemakaman tersebut dibuat oleh penguasa Derben dan Kuba Fat Ali Khan untuk menghormati Tubitike istri, sekaligus pendampingnya dalam memerintah Derben. Kemudian, di sekitar pemakaman Tubitike ada sebuah tempat bernama Kirchliar, artinya 40 dalam bahasa Turki. Ini adalah situs pemakaman yang menyimpan jasad mujahid Islam dan banyak lagi lainnya peninggalan Islam di Rusia yang masih digunakan atau dikunjungi hingga saat ini. Bicara wilayah mayoritas Muslim di Rusia, berdasarkan sensus 2021 setidaknya ada beberapa wilayah yang bisa disebut. Pertama ada Ingushetia yang merupakan bagian dari subjek federal Rusia dan terletak di Kaukasus Utara. Dari jumlah penduduknya sebanyak 509.401 jiwa, ada 96% yang memeluk Islam. Kedua ada Chechnya, terletak di barat daya Rusia atau wilayah utara pegunungan Kaukasus. Dari total penduduk yang mencapai 1.510 jiwa, ada 95% yang memegang teguh ajaran Islam. Ketiga, ada Dagestan, sebuah republik paling besar di Rusia, memiliki penduduk 3.182 jiwa, di mana ada 83% yang memeluk Islam. Keempat, ada Kabardino-Balkaria, sebuah republik di Rusia, yang populasinya mencapai 900.000–4.000 jiwa, di mana ada 70,40% yang menjalan syariat Islam. Lalu bagaimana dengan jumlah pemeluk Islam di Moskow, ibu kota negara Rusia? Untuk pemeluk Islam di pusat pemerintahan Rusia ini, ada 3,50% pemeluk Islam. Dari total penduduk mencapai 13 juta jiwa. Bicara soal mazhab, mayoritas umat Muslim di Rusia penganut Islam Sunni, yakni mereka menjalani sunnah Nabi Muhammad dengan penekanan pada peneladanan kehidupannya. Lalu terdapat dua mazhab yang dianut, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Untuk mazhab Syafi'i sendiri umumnya dianut oleh umat Islam di wilayah Kaukasus Utara. Sementara wilayah lainnya di Rusia menganut mazhab Hanafi. Dengan tujuan yang sama, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diketahui juga setelah Rusia menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi, pembangunan masjid terus dikembangkan. Saat ini ada masjid yang mampu menampung kurang lebih 20.000 jemaah dan memiliki 6 lantai. Agama dan umat Islam kian membaik di masa Presiden Vladimir Putin. Hal itu terjadi karena umat Islam memiliki peran sentral dalam membawa perbaikan masyarakat di Rusia. Umat Islam diizinkan membangun sekolah-sekolah yang berbasis agama, bahkan membangun universitas Islam yang semuanya menggunakan bahasa Arab. Toleransi beragama memang harus berada di tingkat teratas macam presiden. Mengutip dari The Moscow Times, pada tahun 2019 lalu, Mufti Besar Rusia memprediksikan bahwa sekitar 30% dari populasi Rusia akan memeluk agama Islam dalam 15 tahun ke depan.
Wilayah Rusia yang mayoritas Muslim, termasuk Republik di Kaukasus Utara dan Republik Tatarstan, diketahui memiliki tingkat kelahiran tertinggi di negara tersebut. Berbagai perkiraan menempatkan populasi Muslim di Rusia antara 14 hingga 20 juta orang, atau antara 10 hingga 14% dari total populasi Rusia. Umat Islam di Rusia juga diketahui akan terus bertambah, karena penduduknya yang beragama Islam memilih untuk mempunyai anak lebih dari satu, yakni bisa 3 hingga 4 anak. Sehingga populasi penduduk Muslim di Rusia akan bertambah. Kemudian bertambahnya jumlah masjid di Rusia. Jumlah masjid di Rusia dan organisasi-organisasi keislaman memang diketahui mengalami peningkatan di Rusia secara kuantitatifnya. Organisasi keislaman yang ada di Rusia tersebut menjadi salah satu faktor yang menggerakkan kehidupan beragama di negara tersebut. Misalnya seperti penyelenggaraan pendidikan Islam dan didirikannya madrasah untuk generasi muda umat Islam di Rusia. Demikianlah fakta kehidupan Muslim di Rusia. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.